Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan ilmu yang paling mulia dan yang paling wajib dipelajari, yaitu ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berkaitan dengan as-sifat al-khabariyah. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan as-sifat khabariyah itu? Nah, kalau nggak ada yang jawab, tutup sudah. Nah, ma'assalamah. Taib. Sifat yang hanya bisa ditetapkan lewat jalur Al-Quran dan Sunnah saja. Tidak ada dalil akal sama sekali. Paham? Nah, jadi ini sifat al-khabariyah. Makanya dikatakan khabariyah karena hanya bisa ditetapkan lewat jalur khobar. Apa itu khobar? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena di sana ada sifat-sifat Allah yang lain selain sifat khabariyah yang memang secara asal ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tapi masih bisa juga berdasarkan dalil apa? Akli. Makanya kalau kita buka penjelasan para ulama tentang perincian sifat-sifat Allah, terkadang mereka seperti yang kita sampaikan, sifat ketinggian bagi Allah disebutkan sifat dalilnya Al-Quran, Sunnah, dalil fitrah, dalil akal. Paham? Itu selain sifat khabariyah. Kalau sifat khabariyah tidak ada. Tidak ada dalil kecuali qala Allah, qala Rasul, titik, sudah. Nggak pakai dalil apa? Akal sama sekali. Itu yang dimaksud dengan sifat apa? Sama-sama dua-duanya harus lewat Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh menetapkan sifat Allah hanya berlandaskan akal semata. Tidak boleh. Itu ahlul kalam, ahlul bidah seperti itu. Kalau ahlus sunnah referensi menetapkan sifat-sifat Allah
berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang utama. Akan tetapi di situ ada dua pembagiannya. Ada yang hanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah saja. Ada pula yang bisa ditetapkan dari lewat Al-Quran dan Sunnah dan juga dari akal. Paham? Jadi Ahlus Sunnah seperti yang sudah kita sampaikan tidak menolak akal sama sekali, tidak menuhankan, namun menempatkan pada tempatnya. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan sifat al-khobariyah halaman 111 poin 271. Betul enggak? Poin 271. Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah di poin 271 272 itu sebetulnya satu redaksi hadis, cuma beliau pecah di situ. Ya, yaitu sama-sama berkaitan dengan sifat ad-dhahik, Allah tertawa. Ahlus Sunnah meyakini, menetapkan semua sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tanpa diingkari atau dinafikan. Di antaranya sifat ad-dhahik, karena Rasul menyatakan demikian, Allah punya sifat ad-dhahik, tertawa. Dalam beberapa riwayat yang sahihah, di antaranya riwayat yang sekali lagi disampaikan oleh Imam Ibnu Battah Al-Uqbai secara ringkas, yaitu sabda Rasul, dhahika rabbuka min kunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Rabbmu tertawa dari kunuti ibadihi, keterputusasaan hamba-hambanya, dan karena cepat berubah sikapnya. Di situ ada kata-kata dhahika. Ya, kemudian poin 272 kita baca dulu. Ada ucapan qauluhu. Di situ sebetulnya bukan sabda Rasul. Ini ucapan sahabat. Ya, antum kasih catatan poin 272 wa qauluhu, seolah-olah itu sabda Rasul padahal tidak. Ya, nanti akan kita baca lengkap hadisnya. Namun antum kasih catatan wa qauluhu, maksudnya sebagaimana kata Syekh Ali Afwan di footnote ada, ya, antum yang belum bisa bahasa Arab kasih catatan. Qauluhu di situ maksudnya ucapan sahabat Rasul. Kalau di footnote di situ disebutkan hadza min qauli rawil hadis. Poin 272 itu adalah ucapan perawi hadis ini, yaitu yang dimaksud sahabat Rasul Abu Razin. La min qaulin Nabi SAW, bukan dari sabda Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita mau baca redaksi lengkapnya dalam Sunan Ibnu Majah. Ya, antum catat poin 271 272 itu riwayat Ibnu Majah, kalau nomor hadisnya 181. Dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah dalam Sunan Ibnu Majah atau riwayat Ibnu Majah nomor 181. Lengkapnya an Abi Razin radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Rasul yang kunyanya Abu Razin radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul SAW bersabda, dhahika rabbuna min kunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tertawa. Ahlu sunnah memahami nas-nas entah ayat atau hadis tentang sifat Allah sesuai dengan dohirnya, sesuai dengan yang dipahami oleh orang Arab. Dalam bahasa Arab, dohika, kalau terjemahan Indonesianya ya tertawa, sesuai dengan kebesaran Allah. Seperti Allah berbicara, Allah turun ke langit dunia, Allah murka, Allah cinta, Allah ridha, Allah, ya,
turun ke langit dunia. Semua ini adalah sifat-sifat Allah yang wajib untuk kita imani, kita tetapkan sesuai dengan dohir yang dipahami oleh orang Arab. Ya. Di antaranya di sini, dhahika rabbuna, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tertawa dari atau terhadap keterputusasaan hamba-hambanya. Artinya rahmat Allah luas, kok mereka cepat putus asa. Demikian pula dengan qurbi ghiyari, cepatnya mereka berubah. Ya, mungkin kalau kita contohkan, kemarin kalau hujan deras ngomel ya, banjir di mana-mana, nggak bisa ikut pengajian. Ketika dikasih panas, wah panasnya, kan begitu orang cepat berubah. Baru tadi ngomong kedinginan, sekarang kepanasan. Itu Allah tertawa melihat hamba-hambanya cepat berubah seperti itu. Kemudian perawi hadis tadi, yaitu Abu Razin, bertanya kepada Rasul, ayat hak ar-rabbu, apakah Allah tertawa? Ini para sahabat ingin lebih istilahnya mantap dalam meyakini tentang sifat Allah tersebut. Ayat hakur Rabb, kata Rasul, na'am, iya. Ini para sahabat Rasul tidak mentakwilkan, tidak menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Dan Rasul menegaskan lagi, iya, Allah tertawa. Yadhaku ar-rabbu qala na'am. Kemudian Abu Razin, sahabat Rasul, mengatakan seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Battah poin 272 tadi, lan na'dimal khaira min rabbin yadhaku khairan. Kata Abu Razin, kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Rabb yang tertawa. Ini para sahabat menetapkan apa adanya, tidak mentakwilkan, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Dan Rasul juga demikian, tidak mengajarkan mereka untuk mentakwilkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini akidahnya Rasul, akidahnya para sahabat Rasul, menetapkan sifat Allah sesuai dengan kebesaran Allah, tidak diselewengkan maknanya, tidak diserupakan dengan makhluk, tidak dibagaimanakan. Para sahabat di antara di sini tidak bertanya bagaimana Allah tertawa, tidak, namun hanya bertanya tentang penetapan sifat tertawa tersebut. Ayat hakur Rabb, apakah Allah tertawa? Mereka tidak bertanya kaifa yadhak. Makanya Imam Malik marah ketika ada yang bertanya kaifa stawa, bagaimana Allah itu istiwa tinggi di atas al-arsy, karena pertanyaan itu tidak layak. Karena ini masalah gaib, Allah hanya mengabarkan dirinya istiwa tinggi di atas arsy, namun Allah nggak mengabarkan bagaimananya. Cukup kita imani apa adanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ngeyel, tidak mentakwil, tidak mengingkari, mengimani, menetapkan apa adanya. Ini sifat al-khabariyah yang hanya bisa ditetapkan lewat jalur nas, dan di sini dari al-hadis. Apakah perlu ditanyakan lagi mana ayatnya? Perlu enggak? Nah, perlu enggak ditanyakan apakah harus ada ayat dalam menetapkan sifat seperti ini? Tidak. Ahlussunnah mencukupkan dalil, kalau tidak ayat ya hadis yang sahih. Karena hadis dan ayat itu dalam satu kedudukan sebagai hujjah, dalil. Seperti yang Rasul sabdakan, ala inni utitul Quran wa mislahuma. Ketahuilah, kata Rasul, aku diberi yang semisal dengan Al-Quran, yaitu al-hadis. Maka keliru kalau ada yang mengharuskan setiap pembahasan agama harus ada ayatnya.
Tidak harus, yang penting kalau sudah ada salah satu dari dalil tersebut, entah ayat atau hadis yang sahih, sudah cukup. Kalau ada dua-duanya lebih mantul. Namun sekali lagi, ada memang sebagian orang yang terkena syubhat Al-Qur'aniyun, yang mereka mereka hanya berpegang dengan Al-Quran saja, tidak butuh kepada Al-Hadis. Ini ucapan yang batil. Rasul mengatakan sendiri, aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu Al-Hadis. Yaitu dalam masalah sebagai dalil, dua-duanya sama, satu tingkat, satu derajat. Bukan berarti sama dalam segala sisi, tidak. Al-Quran kalau kita baca satu huruf mendapatkan satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10. Beda dengan membaca Al-Hadis. Ini dari segi pahala membaca beda. Tapi dari sisi dalil sama. Maka kalau sudah ada hadisnya yang sahih, cukup sudah. Tidak perlu bertanya lagi mana ayatnya. Faham? Ya. Maka dari sini kita tahu kebatilan kelompok-kelompok liberal yang suka menyudutkan Islam. Mana dalil salat 5 waktu dalam Al-Quran? Kalau orang itu muslim yang sejati, hadis dari Rasul sangat banyak berkaitan dengan salat 5 waktu tersebut. Namun itulah sekali lagi orang-orang yang mereka bersilat lidah untuk menyudutkan Islam lewat cara-cara yang licik seperti itu. Seorang muslim yang sejati mengimani hadis Rasul yang sahih itu sebagai hujjah, meskipun tidak dalil dari Al-Quran. Meskipun secara umum setiap dalil dalam hadis itu sudah ada pendukungnya dalam Al-Quran. Seperti dalam kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menyebutkan larangan Rasul tentang menyambung istilahnya rambut bagi perempuan. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu ada dalam Al-Quran. Ya. Kata sang perempuan, aku sudah khatam Al-Quran, sudah aku baca dari awal sampai akhir, nggak dapat larangan seperti itu. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau betul-betul membacanya, engkau akan mendapatinya, yaitu firman Allah surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang diajarkan Rasul maka ambillah, wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Perintah Rasul, perintah larangan Rasul ada juga dalam Al-Hadis. Itu sudah diperintahkan oleh Al-Quran. Semua perintah larang Rasul dalam hadis itu sudah ada isyaratnya di dalam Al-Quran untuk kita laksanakan. Ya, sekali lagi demikian pula dengan pembahasan masalah sifat-sifat Allah. Kalau itu sudah ada hadis yang sahih, tidak perlu lagi bertanya mana ayatnya. Ya. Meskipun kalaupun ada, itu nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya atau kebaikan di atas kebaikan, lebih memantapkan lagi. Cuma Ahlus Sunnah meyakini hadis yang sahih itu sudah cukup sebagai dalil, dan juga tidak harus hadisnya mutawatir, banyak periwayatannya, yang penting sahih. Nah, demikian pula mungkin pernah kita dengar juga sabda Rasul tentang masalah sifat Allah ad-dhahik, Allah tertawa, yaitu sabda Rasul, yadhaku rabbuna min rajulin yaqtulu ahaduhumal akhar fayadkhulanil jannah. Kata Rasul, Allah tertawa melihat dua orang yang salah satunya membunuh yang lain, namun kedua-duanya masuk surga. Kok bisa? Maka dijawab, yang satu waktu ada perang antara kaum muslimin dengan orang kafir, yang kafir membunuh orang muslim, yang muslim insya Allah sudah syuhada atau mati syahid, masuk surga. Yang kafir taubat masuk Islam, meninggal juga masuk surga. Allah tertawa dengan dua orang tersebut. Intinya sekali lagi pembahasannya, Rasul menetapkan sifat
ad-dhahik, tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan di awal pembahasan sifat al-khabariyah. Sifat khabariyah ini mencakup sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Apa sifat dzatiyah itu? Iya, sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran ada dua, sifat dzatiyah dan fi'liyah. Sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah, seperti sifat ilmu dan seterusnya. Nah, sifat yang kita sampaikan ya sebelum-sebelumnya, Allah punya tangan, Allah punya wajah, ini semuanya sifat khabariyah dzatiyah yang berkaitan dengan apa? Zat. Nah, sekarang sifat khabariyah fi'liyah yang berkaitan dengan apa? Ya, kehendak Allah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Di antaranya sifat tertawa. Kapan Allah tertawa? Sesuai dengan apa? Kehendaknya. Beda dengan sifat wajah, sifat tangan. Senantiasa Allah tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Paham ya? Sifat wajah, sifat tangan, sifat al-qadam, telapak kaki, sebagaimana dalam pembahasan yang sudah kita sampaikan dalil-dalilnya, itu sifat dzatiyah al-khabariyah, sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah, dan itu hanya bisa ditetapkan lewat jalur Al-Quran dan Sunnah. Maka dinamakan sifat khabariyah dzatiyah. Yang kedua, sifat khabariyah fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak tersifati dengannya, yang itu hanya bisa ditetapkan lewat jalur Al-Quran dan Sunnah saja. Dia sifat apa? Ad-dhahik, tertawa. Nah, kita lanjutkan lagi poin berikutnya, 273. Ini potongan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasul bersabda, la tasubbud dahra, jangan kalian mencaci maki waktu, jangan kalian mencela waktu atau zaman. Fa innallaha huwad dahr, karena Allah itu ad-dahr. Ini yang benar kalau kita terjemahkan, karena Allah adalah pencipta waktu. Kalau letter luxnya ya, kalau di tekstualnya ini nggak benar. Allah adalah waktu, ini tidak benar. Makanya ulama membantah sebagian orang yang mengatakan ad-dahru termasuk asmaul husna. Tidak benar. Ya, ini sekali lagi ad-dahru, bahasa Arabnya ad-dahru, terjemahan bahasa Indonesianya waktu. Tidak benar kalau dikatakan ad-dahru termasuk asmaul husna. Kenapa demikian? Yang pertama dari sisi pembahasan bahasa. Nama Allah itu kulluha husna. Nama Allah semua itu di puncak kebaikan. Di dalamnya ada sifat-sifat yang termulia. Setiap nama mengandung apa? Sifat. Nama Allah Al-Alim, sifatnya apa? Ilmu. Allah Al-Qadir, yang maha berkuasa, sifatnya Al-Qudrah. Setiap nama punya sifat. Nah, kalau namanya ad-dahru zaman, apa sifatnya? Dari sisi itu sudah tidak benar. Jadi sekali lagi, kata ulama Ahlussunnah, salah kalau berdalil dengan hadis ini menetapkan nama Allah ad-dahr. Terlebih lagi, lanjutan hadisnya Rasul mengatakan, fa inallahu ad-dahr yuqallibul laila wan nahar. Dia Allah yang membolak-balikkan malam dan siang. Itu maksud daripada Allah adalah dahr, maksudnya Allah yang membolak-balikkan waktu, Allah yang mengatur waktu. Jadi dari sisi penamaan Allah dengan ad-dahr itu tidak benar sama sekali. Karena yang dimaksud dengan Allah adalah ad-dahru, Allah adalah pencipta waktu, pencipta zaman. Maka jangan Allah dicelah lewat celaan terhadap waktu.
Karena Allah yang menciptakan waktu, barang siapa yang mencela waktu, maka dia mencela siapa? Pencipta waktu tersebut. Kalau ada riwayat lain dalam Sahih Muslim juga, Rasul mengatakan la yasubbu ahadukum mudah. Tidak boleh salah seorang di antara kalian mencaci maki waktu. Dalam riwayat juga dikatakan yu'dhini ibnu Adam yasubbu dar wa ana dar uqallibul laila wan nahar. Itu yang mungkin lebih banyak periwayatannya. Kata Rasul, anak Adam, manusia menyakiti diriku. Yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahra, dia mencela waktu. Sedangkan aku adalah yang menciptakan waktu, yang mengatur malam dan siang. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah hadis ini, dilarang kita mencela waktu, dan di antara bentuk mencela waktu meyakini ada bulan yang sial, waktu yang sial. Seperti sebagian orang menganggap bulan Muharram atau bulan Surah, bulan apa? Penuh kesialan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini salah satu apa? Dalil mengharamkan keyakinan seperti itu. Jangan mencela waktu, jangan menganggap ada waktu yang sial. Karena apa? Apa salahnya waktu? Ya. Seperti kita ini pagi, siang, sore, malam. Kalau kita misalnya terjadi musibah, kok menyalahkan pagi, siang, sore, atau malam misalnya? Betul enggak? Kalau ada orang kena musibah, ini pagi yang siang, apa salahnya pagi itu? Ya, ini kalau orang apa? Masih punya akal sehat. La tasubbudah, jangan mencaci maki waktu, kata Ar-Rasul dari Sahih Bukhari dan Muslim hadisnya. Ya. La tasubbu ada, jangan kalian mencaci maki waktu. Fa innallaha wadah, karena Allah yang menciptakan, yang mengatur waktu tersebut. Ya. Ini larangan mencela waktu, apalagi langsung mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan kasus yang kemarin yang kita pernah bahas dan kita bantah, yaitu orang yang mengatakan, sang oknum yang mengatakan esok tempe sore dele itu seperti nasikh mansukh dalam apa? Al-Quran. Al-Quran kalamullah, firman Allah. Kalau dikatakan dalam Al-Quran ada esok tempe sore dele, alias mencela-mencela, ini bentuk menghina apa? Allah. Ini sama saja dengan mengatakan Allah mencela-mencela. Kalau orang itu masih waras, masih sadar. Ya, cuma kalau bersilat lidah bisa saja mengatakan, mana nggak ada kata-kata saya mengatakan Allah mencela-mencela. Ini kalau dia nggak waras demikian. Ya. Ini sama dengan orang-orang yang misalnya koruptor, ketika diinterogasi mengatakan, sumpah saya nggak pernah makan uang. Ya iyalah, ada orang makan uang kertas 100.000, ada tak? Ini orang bersilat lidah. Dan ini pernah, ya ada satu jamaah kita pernah cerita, ketika dia kerja di kantor, ya sebuah kantor, temannya memang suka demikian, istilahnya makan uang ya panas lah, atau uang haram di kantor tersebut. Ketika diinterogasi sama pemimpinnya, demikian ucapannya, demi Allah saya nggak pernah makan uang ya orang-orang itu. Kata teman saya dalam hatinya, ya iya sopo sing ngopo mangan mangan uang kertas, tidak ada. Namun inilah orang-orang yang apa? Pandai bersilat lidah, jelas-jelas ucapannya mencela Allah, mengatakan Al-Quran yang merupakan firman Allah nasing masuknya seperti mencela-mencelinya ya dalam masalah, terutama masalah akidah wal manhaj. Naudzubillah min dzalik. Makanya ketika kita tanya kepada Syekh Abdul Aziz ya hafizahullah taala, beliau mengatakan ini adalah ucapan kemurtadan, mencela Allah, mengatakan Allah mencela. Ya, namun kita dituduh tahrif dan sebagainya. Ya, namun itulah orang-orang yang apa? Sembunyi di balik ucapan-ucapan
yang global, ucapan-ucapan yang istilahnya malik teriang, malik. Naudzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi hati-hati dengan ahli asyubuhat. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mencela waktu saja haram. Ya, ini makhluk Allah, apalagi menghina langsung kalamullah. Ya, Al-Qur'anul Karim seperti tadi. Ya, sekali lagi ini diharamkan, dan bahkan tadi sudah dikatakan menghina Allah termasuk bentuk kemurtadan. Poin berikutnya 274. Ini wallahu alam, poin 273 274 ini secara wallahu alam zahirnya tidak ada yang berkaitan dengan masalah sifat al-khabariyah. Ya, wallahu taala alam. Yaitu kalau poin 274, wa anna ma baina sama wal ardi masiratu khamsimi'ati amin. Jarak antara langit dan bumi itu 500 tahun perjalanan. Cuma ini hadisnya tidak sahih. Ya. Dalam wallahu alam kita dapati dalam dhaif atau dalam kitab Miskatil Masabih karangan Syekh Al-Albani rahimahullah nomor 5634 dikatakan ini dhaif riwayatnya. Miskatul Masabih oleh Syekh Al-Albani nomor 5634. Ini dhaif. Yaitu ada ucapan jarak langit dan bumi itu 500 tahun. Sumku kulli sama kadzarik, demikian pula jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya itu juga 500 tahun. Wa baina kulli samain kadzarik. Wallahu alam, ini juga tidak ada kaitan dengan sifat al-khabariyah secara darinya, wallahu alam. Cuma intinya sebagaimana dalam pembahasan kita di awal, wajib membenarkan sabda Rasul, tentunya yang apa? Sahih. Dari sisi itu wajib kita apa? Membenarkannya. Kita lanjutkan ucapan Imam Ibnu Battah Al-Bari setelah menyebutkan beberapa contoh sifat khabariyah baik secara dzatiyah ataupun fi'liyah. Beliau mengatakan fakullu hadil ahadits wa ma syakalaha tumarru kama ja'at. Hadis-hadis yang disebutkan ya, dan yang semisalnya, ya, beliau menyebutkan sebagian saja dari sifat-sifat khabariyah dan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah. Masih banyak yang lainnya. Namun intinya kaidahnya kata beliau tumarru kama ja'at, wajib ditetapkan sesuai dengan zahirnya. Ini kaidah ahli sunnah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Tumarru, apa itu tumarru? Itu sebat, ditetapkan kama ja'at, sesuai dengan zahirnya. Ya Allah tertawa, ya sudah kita tetapkan Allah tertawa sesuai dengan kebesarannya. Allah turun ke langit dunia, kita tetapkan seperti apa adanya, sebagaimana yang dipahami oleh Rasul, oleh para sahabat Rasul, oleh orang-orang Arab yang fasih bahasa Arab. Tidak boleh ditakwil-takwilkan. Oh, itu maksudnya Allah memberikan rahmat, Allah itu turun ke langit dunia, maksudnya Allah, atau yang turun adalah malaikat Allah, rahmat Allah. Ini semuanya tahrif atau bentuk menyelewengkan makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sampaikan di awal atau mungkin di kajian kita tempat lain, Al-Quran itu kata para ulama sebagaimana firman Allah, hudal linnas, petunjuk bagi apa? Manusia. Namanya petunjuk itu jelas atau enggak jelas? Ya? Jelas. Ya, ini kita contohkan sekedar untuk mendekatkan kepada pemahaman, litakribil faham, walillahil mathalul a'la. Antum kalau ya sedang dalam perjalanan di dalam kota Surabaya, ya, ada arah mau ke misalnya Kenjeran, panahnya lurus, ya, antum mau mengatakan misalnya kepada teman antum, oh maksudnya lurus itu ke atas, bukan lurus gini.
Betul itu? Hah? Namanya petunjuk ya sudah sesuai dengan apa? Zahirnya, jangan ditakwil-takwilkan. Oh, maksudnya belok kanan atau belok kiri. Ini apa? Malah tersesat. Itulah perumpamaannya orang-orang yang suka mentakwil. Allah mengatakan dirinya punya wajah, ditakwilkan, diartikan yang lain. Allah punya kedua tangan, bal yadahu mabsuutatan, diartikan kedua kenikmatan, kedua kekuatan. Ini semuanya adalah bentuk tadi. Ya. Orang yang gagal paham. Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Namanya petunjuk ya terang benderang, sesuai dengan apa? Zahirnya. Jangan apa? Diarahkan kepada yang lainnya. Makanya sekali lagi beliau menegaskan tumarru kama ja'at. Dan ucapan semisal dengan ini banyak diucapkan oleh para ulama salaf, seperti Makhul dan yang lainnya dari ulama-ulama tabi'in, bahwasanya semua nas ayat atau hadis tentang sifat dipahami sesuai dengan zahirnya, seperti para sahabat tadi atau sahabat tadi Abu Razid. Ayat hakur dipahami sesuai dengan zahirnya, tidak ditakwil-takwilkan. Rasul juga tidak mentakwilkan dan tidak pernah mengajarkan takwil seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang. Kemudian kata beliau, la tu'arad. Ini kaidah-kaidah yang luar biasa dari Imam Ibnu Battal Al-Bait tentang sifat-sifat Allah. Tidak boleh diingkari, dinafikan sifat-sifat Allah. Ya, seperti kelompok ahlu taktil yang mereka nggak mau mengimani nama-nama dan sifat Allah, atau nggak mau mengimani sifat-sifat Allah, atau nggak mau mengimani sebagian sifat Allah. Ya, tetapkan apa adanya. Semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul wajib kita tetapkan. Ini ciri ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti apa kata Allah, kata Rasul. Allah dan Rasul menetapkan sifat-sifat Allah, kita apa? Tetapkan. Nah, dulu sunnah itu darat, tidak diingkari sama sekali. Kemudian wala tudrab lahal amsal, tidak boleh diserupakan dengan apa? Makhluk. Ya, ini sudah kita jelaskan berulang kali. Persamaan dalam kata-kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Contoh, kalau ana misalnya mengatakan, saya tadi melihat ya, wajah kucing. Apakah yang terbetik dalam benak antum wajah kucing sama dengan wajah manusia? Sama atau enggak? Yang mengatakan sama monggo. Kalau kita enggak, ya. Kalau saya mengatakan saya melihat di KBS ya, kaki gajah, apakah yang terbentuk dalam benak antum kaki gajah seperti kaki manusia? Hah? Yang ngomong gitu ya monggo ya, kita gak paksa. Namun inilah kaidah secara bahasa, dalam semua bahasa demikian. Persamaan dalam kata-kata nggak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Ketika kita mengatakan wajah Allah, tidak mesti dan tidak berarti itu menyamakan wajah Allah dengan wajah apa? Kalau ada yang terbetik dalam benaknya menyamakan dengan wajah makhluk, itu dia sendiri yang gagal paham. Ya. Makanya gurunya Imam Bukhari yang bernama Nu'aim bin Hammad rahimahullah mengatakan, man syabbahallah bi syai'in min khalqi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Yang mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, dia kafir. Wa man ankara ma wasafallahu bihi kafar. Barang siapa mengingkari sifat-sifat Allah, maka dia kafir. Karena mengingkari ayat dan hadis Rasul SAW. Wa laisa fima wasafallahu bi rasuluhu tasbih. Dan tidaklah apa yang disifatkan oleh Rasul atau oleh Allah dan Rasulnya itu bentuk tasbih, menyerupakan. Sekedar menetapkan bukan berarti apa? Menyerupakan. Menyerupakan itu kalau anak mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia, itu baru tasbih menyerupakan yang hukumnya kufur akbar. Namun kalau kita sekedar mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, itu bukan bentuk apa? Menyerupakan. Kalau ada yang menuduh kita menyerupakan Allah dengan makhluk, dia sendiri yang gagal apa? Dia sendiri yang otaknya kotor. Kata ulama, dia sendiri yang virus tasbih ada dalam otaknya. Bukan kita yang menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Ya. Makanya
Orang-orang itu seperti kata yang kita katakan tadi, maling teriak maling. Mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk, namun kita yang dituduh apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti tadi, ketika kita mengatakan Allah punya wajah, seperti dalam firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Oh, ini Wahabi menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan kenapa? Maka dia akan mengatakan, iya, namanya Allah punya wajah berarti sama dengan wajah apa? Ini apa gagal paham? Kita nggak pernah mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Otaknya yang apa? Menyapakan Allah dengan apa? Dia yang musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahlus Sunnah mengatakan wala tudrab lahal amsal. Sifat-sifat Allah tidak boleh diserupakan dengan sifat apa? Makhluk. Ya, seperti yang kita contohkan dalam segi bahasa tadi. Tidak mesti ketika kita mencontohkan wajah binatang berarti kita menyamakan dengan semua wajah orang. Dan ini yang dikatakan juga oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Laisa fid dunya mimma fil jannah ilal asma. Tidaklah persamaan antara yang di dunia dengan di surga kecuali sekedar nama. Di surga ada buah delima, ya, ada buah anggur. Di dunia juga ada. Apakah sama? Sama atau tidak? Tidak mungkin sama. Rasul mengatakan, Allah berfirman tentang surga, a'datu li ibadi mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbil basar. Allah mengatakan tentang kenikmatan di surga, aku menyediakan bagi hamba-hambaku kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Namanya sama, tapi Rasul dalam hadis qudsi mengatakan, Allah berfirman, kenikmatan di surga seperti buah-buahan tadi belum pernah dilihat oleh mata manusia. Meskipun namanya apa? Sama. Ya, sekali lagi, ini antara makhluk tidak sama, apalagi antara makhluk dengan apa? Al-Khaliq. Persamaan dalam kata nama tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Ya, seperti dalam antum sekarang ini. Ya. Ana kalau mengatakan ana pakai kopiah, apakah semua kopiah sama? Ada yang hitam, ada yang bentuknya bulat, ada yang panjang dan seterusnya. Kata-katanya sama, kopiah dengan kopiah, tapi berbeda. Ini antara makhluk, apalagi antara khaliq dengan apa? Makhluk. Jadi sekali lagi jangan gagal paham. Ketika kita mengatakan Allah turun, Allah tinggi di atas aras, bukan berarti kita menyamakan dengan apa? Makhluk. Nah, wala tudrab laha al-amsal. Ya, dalilnya banyak sekali. Haramnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Fala taj'alu lillahi andada, jangan menjadikan sekutu-sekutu tandingan-tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia. Kemudian kata beliau lagi, wala yuwadha'u fihal qawlu. Wala yuwadha', kita nukilkan di sini artinya dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarahnya, la yuqalu fiha qawlan yukhalifu ma daraja ali ahlus sunnah wal jamaah min itsbati sifat. Arti wala yuwadha' fihal qaul, tidak boleh menafsirkan tentang sifat-sifat Allah dalam hadis-hadis atau ayat-ayat itu dengan ucapan yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah. Seperti misalnya ahlu sunnah mengatakan arti Allah ar-Rahman ala asistawa, Allah istiwa di atas aras dalam 7 ayat. Allah mengatakan demikian di antara surat Toha ayat kelima, surat Al-Hadid ayat yang keempat. Arti istiwa menurut ahlu sunnah wal jamaah artinya ala wartafa, seperti dalam penafsiran Mujahid Abu Aliyah dari kalangan kelompok tabi'in, dari kalangan apa? Murid-muridnya Nabi SAW, ya, muridnya para sahabat. Arti istiwa adalah ala wartafa, Allah tinggi. Maka tidak boleh mengartikan istiwa dengan istilah menguasai. Insya Allah kita lanjutkan badal azan. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Intinya Imam Ibnu Battah Al-Akbari seperti di awal pembahasan memberikan kaidah-kaidah tentang pembahasan nama dan sifat Allah, yaitu tadi beliau mengatakan semua hadis-hadis tentang sifat
atau nas tentang sifat itu ditetapkan sesuai dengan dohirnya, menetapkan apa adanya. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, tidak boleh dinafikan, wala tu'arad. Kemudian yang ketiga, tidak boleh diserupakan dengan makhluk, ya, wala tamtsil kalau istilah sebagian para ulama. Kemudian yang keempat, tidak boleh ditahrif. Ini wala yuwadha fihal qaul. Ini mirip dengan kata-kata bila tahrif, tidak boleh diselewengkan maknanya. Allah mengatakan istawa alal arsy, kata ulama tabi'in tadi Mujahid dan Abul Aliyah, arti istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Jangan ditakwilkan Allah apa? Menguasai. Iya betul, Allah menguasai arsy dan juga yang lainnya. Cuma itu bukan makna istawa alal arsy. Jangan ditakwilkan. Ya. Wala yuwadha fiha al-qaul. Kemudian faqat rawahal ulama, hadis-hadis tadi telah diriwayatkan oleh para ulama, wa talaqaha al-akabir minhum bil qabul laha, dan telah disahihkan oleh para pakar-pakar ulama al-hadis. Intinya di sini Ahlussunnah mengatakan dalil menetapkan sifat Allah itu juga adalah apa? Hadis Rasulullah SAW. Tidak harus ada ayatnya dan tidak harus hadisnya mutawatir. Yang penting hadisnya apa? Sahih. Kalau dia mengatakan hadis ahad yang sedikit periwayatannya tidak boleh diterima dalam masalah akidah, ini menyelisih ijma ulama as-salaf, di antaranya ulama dari mazhab Syafi'i, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa tarakul mas'alah an tafsiriha, dan mereka ulama salaf tidak mau membahas tentang bagaimananya. Maksud tafsiriha ay al-kaifiyah, bukan tidak mau membahas maknanya, ya, karena sudah dimaklumi dari ucapan ulama salaf seperti Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, bahwasanya sifat-sifat Allah itu maknanya sudah dimaklumi secara bahasa Arab. Istiwa artinya ulu war irtifa, Allah tinggi di atas al-arsy. Ya. Wa ra'au annal ilma biha tarkul kalam fi ma'aniha, dan mereka berpendapat ilmu tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu dengan meninggalkan pembahasan masalah bagaimananya. Ini harus dipahami dengan benar ucapan Imam Ibnu Battal di sini, karena ada yang gagal paham. Mereka mengatakan salaf itu tidak mau memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau ditanya apa arti istiwa, wallahu a'lam. Apa arti aliyat, wallahu a'lam. Kayaknya keren, kayaknya wah masya Allah. Padahal itu ucapan yang batil. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan ayat-ayat Allah yang Allah perintahkan kita untuk mentadaburinya. Kalau ayat-ayat tentang sifat Allah nggak ada artinya, tidak bermakna, hanya Allah yang tahu maknanya, istilahnya ngapain Allah memerintahkan kita untuk mentadaburinya? Paham? Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran, afala yatadabburul Quran. Tapi ayat-ayat tentang sifat Allah yang banyak sekali nggak ada artinya, ataupun tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Berarti apa? Kontradiksi. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini ya sekali lagi, dan di situ ada kelaziman. Kalau dikatakan ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat hanya Allah yang tahu maknanya, berarti Rasul tidak tahu maknanya. Ini bentuk apa? Melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bentuk melecehkan para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Jadi sekali lagi, tidak membahas tafsiriha, maksudnya tafsir tentang bagaimana ya sifat Allah. Ya, sekali lagi, memang ada kata-kata yang banyak orang-orang yang gagal paham, ya, sehingga dalu wa adalu. Wallahu taala a'lam. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik hidayah untuk istiqomah di atas akidah manhaj salaf sampai akhirat kita nanti. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Paham yang kita sampaikan? Paham dengan benar atau enggak gagal paham? Naudzubillah min gagal paham.
Taib, kalau ada yang ditanyakan, alhamdulillah semoga bisa dipahami dengan baik dan benar. Aku qouli hada, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.